Selamat sore adik-adik. Sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah adik semua? Hadir. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, bangkit berdiri sambil nyanyi. Liriknya ini sama seperti lagu anak kami saya. Ya Pak. Oke Pak. Tangan. Oke, materi kita pada hari ini yaitu sistem pernapasan pada manusia. Bapak mau bertanya, apa yang terjadi ketika kita tidak bernapas? Dan pertanyaan Bapak yang kedua, coba kalian bernapas, apakah kalian merasakan apa yang dirasakan di hidung kalian? Oke, pertanyaan Bapak tadi akan terjawab nanti melewati slide yang ada di depan. Oke, pengertian pernapasan. Pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengembalian karbohidrat hingga penggunaan energi dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida di lingkungan. Nah, di sini ada 7 saluran pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan pulmo atau paru. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Yang ini. Di dalam hidung ini terdapat rambut-rambut hidung yang halus dan mulus. Sini udara mengalami pernakuan atau di sini ada penyaringan, penghangatan atau penyesuaian suhu dan pengaturan kelembapan. Kemudian lanjut ke faring. Faring merupakan persimpanan antara saluran makanan dan saluran respirasi atau trakea. Di sini faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, di mana daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua, hirofaring, di mana hirofaring ini membuka ke arah rongga mulut. Kemudian yang ketiga, laring ofaring, di sini membuka ke arah faring.
Nah, ini adalah contoh gambar faring. Kemudian lanjut ke batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan tersusun dari cincin tulang rawan dan terletak di depan kerongkongan. Batang kerongkongan memanjang dari leher hingga rongga dada atas. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan ini bercabang dua. Setiap cabangnya masuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian lanjut ke cabang batang tenggorokan atau bronkus. Cabang batang tenggorokan atau bronkus merupakan cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu yang menuju paru-paru kanan dan yang menuju paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi menjadi menuju bronkiolus. Masing-masing cabang tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus mengandung banyak kapiler darah. Nah, ini adalah contoh trakea. Ini adalah contoh paru-paru kita. Paru-paru manusia itu terbagi menjadi berjumlah satu pasang, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus ini dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Lanjut ke paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut dengan diafragma. Pembatas ini bukan sekedar pembatas, tetapi berperan juga dalam proses pernapasan. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung-gelembung tersebut disebut alveoli atau tunggal. Dalam alveoli ini sesungguhnya terjadi pertukaran gas. Paru-paru kanan terdiri dari 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2 belahan seperti pada contoh gambar yang tadi. Kemudian kita lanjut. Ini bacaan contoh paru-paru. Mekanisme pernapasan pada manusia. Sini pernapasan manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu pengambilan udara dan pengeluaran udara. Yang pernapasan berdasarkan cara melakukan organ yang berperan. Pertama itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ini adalah contoh gambar pernapasan dada. Tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi ketika kita bernapas itu pernapasan dada itu ketika udara masuk, tulang rusuk kita ini berkontraksi. Dan ketika udara keluar itu tulang rusuk kita ini menurun karena otot antar tulang rusuk itu berelaksasi. Sama seperti pernapasan dada tadi, ini
adalah pernapasan perut. Ini contoh gambarnya. Ketika udara masuk ini yang ada tanda panahnya, otot diafragma berkontraksi mendatar, volume rongga ini rongganya di bawah ini terbuka atau membesar. Dan ketika udara keluar, otot diafragma berelaksasi, otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada yang ini pada gambar. Dan volume rongga dada mengecil yang ini. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak kasih tugas. Di depan ada tugas, silakan dicatat tugasnya. Bapak kasih waktu 5 menit. Skip nanti. Ini. Apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke, bisa dikumpul. Nanti Bapak periksa. Yes. Pat. Oke, apakah ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Sudah lupa, Pak. Kalau lupa, kita baca dulu yang ada di depan bersama-sama. 1, 2, 3. Pengertian pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengambilan karbohidrat hingga penahan energi dalam tubuh. Manusia dapat bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Ya, jadi itu adalah pengertian dari pernapasan atau respirasi. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Oke, sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, nanti Maria memimpin kita dalam doa. Sebelum itu kita nyanyi dulu.
kita